dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Saidiyah, Prodi PGMI semester 2, 2019. Hai, saya Ida Masuna dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Saidiyah, Prodi PGMI tahun 2019. Saya Nuno dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Saidiyah, Prodi PGMI semester 2 tahun 2019. Saya Dadan Mukdin dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Saidiyah, Prodi PGMI. Perkenalkan, nama saya Wisnu dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Saidiyah, Prodi PGMI semester 2. Nah, di channel YouTube kita kali ini, kita akan menjelaskan tentang psikologi. Dan yang mencakup apa sih psikologi itu? Metodenya apa aja? Fungsinya? Kajiannya? Nah, untuk pemaparannya, saya akan dibantu oleh rekan saya selanjutnya. Cekidot! Sebagaimana tadi telah dipaparkan oleh teman saya akan menjelaskan tentang definisi psikologi, yang mana psikologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik klinis ilmu dan dalam psikologi disebut psikolog. Nah, sebagaimana teman-teman tahu, para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui dua proses, yang mana proses itu adalah proses fisiologis dan neurobiologis. Nah, sebelum dilanjutkan, apa teman-teman tahu apa itu fisiologis dan neurobiologis? Nah, baik, fisiologis manusia adalah ilmu mekanis, fisik dan biokimia fungsi manusia yang sehat, organ-organ dan sel-sel mereka yang tersusun. Tingkat utama fokus dari fisiologi adalah pada tingkat organ dan sistem. Kemudian untuk neurobiologis adalah ilmu saraf dan bidang ilmu yang mempelajari sistem saraf atau sistem neuron. Neurobiologis itu sendiri adalah ilmu saraf atau neuroscience, adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf atau sistem neuron. Area ini studinya mencakup struktur, fungsi, sejarah evolusi, perkembangan, genetika, biokimia, fisiologi, farmakologi, informatika, perhitungan neuroscience, dan patologi sistem saraf. Jadi, secara singkat, fisiologi itu mencakup kepada organ dan fisik manusia, sedangkan untuk neuroscience itu bagian ilmu sarafnya. Gitu, teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode psikologi, di mana metode ini ada 8. Yang pertama ada metode eksperimental, di mana peneliti di sini mempunyai kontrol sepenuhnya terhadap jalannya suatu eksperimen, yaitu mengenai apa yang akan diteliti, kemudian kapan dan bagaimana dan lain sebagainya. Yang kedua ini ada metode observasi ilmiah. Observasi alamiah ini dapat diterapkan pada tingkah laku, misalnya kepada seseorang yang berkendaraan di jalan raya ataupun kepada anak-anak yang sedang bermain. Untuk metode yang ketiga, yaitu di sini ada sejarah kehidupan atau metode biografi, di mana metode ini merupakan sumber daya yang sangat penting untuk kejiwaan. Nah, salah satu contohnya mungkin bisa didapatkan dari cerita ibunya ataupun keluarga dan kerabat saudaranya. Untuk yang keempat, ini ada metode wawancara, di mana metode ini merupakan tanya jawab si pemeriksa yang akan diperiksa. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang kelima ini ada metode angket, di mana angket ini merupakan wawancara dalam bentuk tertulis. Nah, selanjutnya ada metode pemeriksaan psikologi. Dalam bahasa populernya pemeriksa psikologi disebut juga dengan psikotes.
Nah, metode ini menggunakan alat psikodiagnostik. Nah, untuk yang ketujuh, ini ada metode analisis karya, di mana ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil karya seperti gambar ataupun yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir, ini ada metode statistik, di mana umumnya digunakan dengan cara mengumpulkan data ataupun materi dalam penelitian. Nah, mungkin itu untuk metode psikologi. Selanjutnya pembahasan yang lain akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang fungsi dari psikologi. Adapun fungsi dari psikologi itu ada 3. Yang pertama menjelaskan, yang kedua memprediksikan, dan yang terakhir itu pengendalian. Sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu, apa itu yang dimaksud dengan menjelaskan, memprediksikan, dan pengendalian. Ada yang tahu teman-teman mungkin? Nah, oke, saya akan jelaskan. Jadi menjelaskan itu yaitu mampu menjelaskan apa, bagaimana, mengapa tingkah laku itu terjadi. Nah, sehingga hasil dari penjelasan tersebut berupa deskripsi atau bahasan yang bersifat deskriptif. Nah, itu yang dimaksud dengan menjelaskan. Yang kedua, itu fungsinya untuk memprediksikan. Jadi, yang dimaksud dengan memprediksikan yaitu mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, mengapa tingkah laku itu terjadi, sehingga menghasilkan prediksi berupa prognosa, prediksi, atau estimasi. Nah, yang terakhir ini fungsi dari psikologi yaitu pengendalian. Yang dimaksud dengan pengendalian yaitu mengendalikan tingkah laku yang sesuai dengan yang diharapkan. Perwujudannya berupa tindakan yang sifatnya preventif atau pencegahan. Mungkin itu saja fungsi-fungsi dari psikologi, yaitu yang pertama menjelaskan, yang kedua memprediksikan, dan yang terakhir pengendalian. Ada yang terakhir yaitu kajian psikologi. Dalam kajian psikologi ini sangat meluas dan ambisius. Wilayah yang mencakup dalam ilmu ini yaitu biologi dan ilmu saraf, dan perbatasannya yaitu sosiologi dan antropologi. Di antaranya kajiannya itu terbagi dalam 4. Yang pertama ada kajian psikologi perkembangan. Kajian psikologi perkembangan ini mencakup perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang dari saat lahir sampai menua. Selanjutnya yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial ini mempunyai 3 ruang lingkup. Yang pertama, studi tentang pengaruh sosial terhadap individu. Yang kedua, studi tentang proses individu bersama. Yang ketiga, studi tentang interaksi kelompok. Yang ketiga yaitu psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian membahas tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Psikologi kepribadian berhubungan erat dengan psikologi perkembangan dan psikologi sosial. Karena kepribadian adalah proses pengembangan individu sejak dari masih kecil dan bagaimana individu itu sendiri berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Dan yang keempat yaitu psikologi kognitif. Psikologi kognitif menjelaskan tentang kemampuan kognisi seperti persepsi, proses belajar, kemampuan memori, kemampuan bahasa, atensi, dan emosi. Teman-teman, tadi itu sedikit penjelasan tentang psikologi. Dan semoga bermanfaat buat kalian, dan kalau bisa menambahkan boleh tambahkan di bawah. Dan jangan lupa yang terpenting adalah like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.